pelayanan yang tidak harus diketahui orang. Amin, saudaraku. Haleluya. Ini untuk akhir zaman ini dalam pembangunan tubuh Kristus. Itu saudaraku. Kita sudah berbuah lebat. Dan orang tidak harus lihat. Ini luar biasa pergumulan Nehemia. Berdoa dan berpuasa. Dan kalau saya lihat dari firman Tuhan ini, ya, kalaupun ini tertulis adalah jadi pelajaran bagi kita. Tapi kalau dari hati Nehemia, saya yakin dia jujur, bukan supaya dilihat orang, bukan supaya orang tahu. Dia jujur, dia murni, dia cinta umatnya, dia cinta pekerjaan Tuhan, dan dia tahu dia hanya berbuat untuk Tuhan. Salam kasih di dalam Tuhan kita, Tuhan Yesus Kristus. Biar kita terus meningkat di dalam Tuhan di akhir zaman ini. Tetapi peningkatan jangan sampai di luar firman Tuhan. Peningkatan kita semua harus berdasar sesuai dengan firman Tuhan. Saat ini saya akan mengajak kita membaca firman Tuhan dari kitab Nehemia. Kitab Nehemia adalah membangun, saudara-saudaraku, rumah Tuhan. Tetapi bagi kita sekarang, rumah Tuhan itu adalah kita sendiri. Dalam 1 Korintus 3 ayat 16, sebelum kita baca kitab Nehemia, boleh juga kita akan baca itu. 1 Korintus 3 ayat 16, tidak tahukah kamu bahwa kamu adalah bait Allah dan bahwa roh Allah diam di dalam kamu. Jadi Nehemia ini adalah kitab yang memulai pembangunan bait Allah. Kerohanian kita di akhir zaman ini, biar juga saudara-saudaraku, rohani kita terbangun sesuai dengan firman Tuhan secara benar. Itu sebabnya kita juga sudah sering mendengar dalam kitab Efesus pasal yang keempat ayat 12,
untuk memperlengkapi orang-orang kudus bagi pekerjaan pelayanan, bagi pembangunan tubuh Kristus, sampai kita semua telah mencapai kesatuan iman dan pengetahuan yang benar tentang anak Allah, kedewasaan penuh dan tingkat pertumbuhan yang sesuai dengan kepenuhan Kristus, sehingga kita bukan lagi anak-anak yang diombang-ambingkan oleh rupa-rupa angin pengajaran, oleh permainan palsu manusia dalam kelicikan mereka yang menyesatkan, tapi dengan teguh berpegang kepada kebenaran, di dalam kasih kita bertumbuh dalam segala hal ke arah Dia, Kristus yang adalah kepala. Satu lagi, daripadanya lah seluruh tubuh, yaitu jemaat, saudaraku, yang rapi, tersusun, dan diikat menjadi satu oleh pelayanan semua bagiannya sesuai dengan kadar pekerjaan tiap-tiap anggota, menerima pertumbuhannya dan membangun dirinya di dalam kasih. Inilah, saudaraku, sama dengan kitab Nehemia pada saat itu adalah pembangunan bait Allah sekaligus kegerakan rohani bagi bangsa Israel yang oleh karena kurangnya mereka mengasihi Tuhan, akhirnya mereka dibuang, saudaraku. Mengapa dibuang? Karena mereka sudah pernah sampai kepada tujuan, tapi mereka tidak setia. Akhirnya mereka harus masuk lagi kepada pembuangan, masuk lagi bagaikan di Mesir, peleburan besi, masuk lagi bagaikan Mesir. Mereka menjadi diperbudak lagi, saudara-saudaraku. Semoga kita semua jadi kehidupan yang bebas, dalam arti tidak diperbudak keinginan daging, tidak diperbudak oleh dosa, tidak diperbudak oleh hal-hal yang tidak rohani. Itu bagaikan ditawan di Babel. Jadi bangsa Israel ditawan di Babel, dan Babel itu juga menunjuk orang yang mengalami kuasa Tuhan, karena mereka adalah orang yang sudah mengalami mujizat, ya, dalam arti perkembangan orang-orang yang tidak binasa di dalam air bah. Jadi mereka adalah perkembangan orang yang tidak binasa
di dalam air bah. Nah, jadi mereka keturunan orang yang diberkati Tuhan sebenarnya. Mereka keturunan orang yang tidak binasa oleh air bah. Jadi mereka adalah yang mengalami mujizat, anugerah, tetapi mereka mendirikan menara Babel, membuat jalan sendiri. Ini saudaraku, mereka mau menyelamatkan diri. Satu, kalau nanti air bah datang, mereka sudah membuat menara yang sangat tinggi. Ini saudara-saudaraku, jadi orang yang sudah mengalami kuasa Tuhan, kalau tidak terus-menerus merendahkan hati di hadapan Tuhan, bisa nanti membangun bukan tubuh Kristus, tapi membangun menara di Babel. Itu jalan keselamatan menurut dirinya dan tanpa penggembalaan. Ini saudaraku, kita bukan bikin-bikin. Jadi mereka berbuat semaunya saja. Tapi toh bukan itu jalan keselamatan. Mereka kacau juga. Dan roh yang semaunya ini, roh Babel itu tidak habis, saudara-saudaraku. Roh Babel itu bisa habis kalau ada seperti kehidupan yang ada pada Yesus, yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraannya dengan Allah, tetapi dia merendahkan diri, mengambil rupa seorang hamba dan melayani dalam rendah hati. Saudara-saudaraku, itulah tidak terjadinya Babel. Di luar itu nanti akan masuk dalam pembangunan Babel. Ini saudara-saudaraku. Jadi jangan sampai ada dari diri sendiri, tapi kita harus berkata, kalaupun saya boleh seperti demikian, itu hanya oleh karena kemurahan Tuhan. Harus begitu, saudaraku. Jangan merasa ada sedikit pun akunya itu nanti mengarah ke Babel itu. Karena dalam Wahyu 17, Wahyu 18, itu kebebasan tidak merendahkan diri. Ini saudara-saudaraku, kemana kita merendahkan diri? Ya kepada firman, bukan kepada orang. Jangan kepada orang, saudaraku. Ya, kalau merasa juga kepada gembala karena ada firman, bukan karena gembalanya. Iya, gak usah, saudaraku, ya merendahkan hidup kepada gembala, gak usah. Tapi kalau pada gembala itu ada firman Tuhan, jangan sampai lari, saudaraku. Nanti jadi Babel langsung. Ini saudara-saudaraku. Itu sebabnya Nehemia ini belum kita baca ayat yang keempat. Saya mau ajak kita lihat ayat yang keempat. Nehemia 1 ayat 4. Ketika aku dengar berita ini, duduklah aku menangis dan berkabung.
Selama beberapa hari aku berpuasa dan berdoa kehadirat Allah semesta langit. Kataku, ya Tuhan Allah semesta langit, Allah yang maha besar dan dahsyat, yang berpegang pada perjanjian dan kasih setianya terhadap orang yang kasih kepadanya dan tetap mengikuti perintah-perintahnya. Berilah telingamu dan bukalah matamu dan dengarkanlah doa hambamu yang sekarang kupanjatkan kehadiratmu siang dan malam bagi orang Israel, hamba-hambamu itu, dengan mengaku segala dosa yang kami orang Israel telah lakukan terhadapmu. Juga aku dan kaum keluargaku telah berbuat dosa. Kami telah sangat bersalah terhadapmu dan tidak mengikuti perintah-perintah, ketetapan-ketetapan dan peraturan-peraturan yang telah kau perintahkan kepada Musa hambamu itu. Saudara-saudaraku, kita memperpendek pembacaan. Kalau sudah nanti baca, lanjut lagi baca. Saya merindukan kita semua ada pelayanan yang seperti ini. Ya. Nehemia itu tidak ada orang yang tahu dia menangisi bangsa Israel, menangisi pembangunan bait Allah. Ini saudara-saudaraku, ya. Dan kalau lihat juga orang sudah berbuat dosa, kiranya Tuhan tolong kita, saudaraku. Kiranya Tuhan tolong saya. Tidak ada pakai tunjuk-tunjuk, sianu ini. Tidak ada pakai tekor-tekor. Saya juga mau berusaha, saudaraku. Tinggal saya berdoa. Karena sudah ada di sini contoh. Sama dengan doanya Yesus juga di Gunung Joljutan. Bapa, ampunilah mereka. Ini saudaraku, pelayanan yang tidak harus diketahui orang. Amin, saudaraku. Haleluya. Ini untuk akhir zaman ini dalam pembangunan tubuh Kristus. Itu saudaraku, kita sudah berbuah lebat dan orang tidak harus lihat. Ini luar biasa pergumulan Nehemia, berdoa dan berpuasa. Dan kalau saya lihat dari firman Tuhan ini, ya, kalaupun ini tertulis adalah jadi pelajaran bagi kita. Tapi kalau dari hati Nehemia, saya yakin dia jujur, bukan supaya dilihat orang, bukan supaya orang tahu. Dia jujur, dia murni, dia cinta umatnya, dia cinta pekerjaan Tuhan, dan dia tahu dia hanya berbuat untuk Tuhan. Ini saudara-saudaraku. Jadi kita harus semakin mengerti. Jadi kita juga harus semakin melihat apa yang ada dalam firman Tuhan. Haleluya.
Jangan sampai ajarkan yang tidak tertulis. Ya. Kalau di dalam Yohanes pasal yang ke-15, Yesus berkata, "Akulah pokok anggur yang benar, Bapakulah pengusahanya. Setiap ranting padaku yang tidak berbuah dipotongnya, dan setiap ranting yang berbuah dibersihkannya, supaya ia lebih banyak berbuah." Haleluya. Jadi terus terang, jangan ada yang mau seperti bambu. Dia cuma tahu tinggi, tapi sampai kapanpun tidak akan berbuah. Untuk apa? Nanti kan dipotong juga. Jadi ya bukan apa-apa. Tapi kalau tidak tertulis dalam Alkitab, jangan disampaikan. Saya cabut. Semoga Tuhan tolong jangan ada seperti bambu. Hanya mau tinggi, tapi sampai kapanpun, sampai dunia kiamat, tidak akan berbuah. Jadi jadilah seperti pohon anggur yang benar. Kita menyatu kepada Yesus. Itu kebenaran firman Tuhan. Semoga satu pun tidak ada yang tidak sepaham dengan firman ini. Kau bisa sepaham dengan saya, tapi harus sepaham dengan firman. Dalam firman ini tidak ada contoh seperti bambu. Dia bisa cepat terlihat kemana-mana. Menang dia dengan kayu-kayu lain. Tapi sampai kapanpun, sampai dunia kiamat, dia tidak akan berbuah. Saya bukan mau kritik, bukan mau protes, tapi kita harus mengerti firman Tuhan. Apa artinya itu semua? Kalau hanya tinggi dilihat orang, tapi tidak berbuah. Dan kalau nanti mau berbuah hanya tinggal kalau diikat, ditempel, itulah buahnya bambu. Kalau dari proses, mulai dari akar, itu menunjukkan Bapa Surgawi. Yesus adalah pohon, kita kita adalah carangnya. Itu, saudara-saudaraku. Jadi gak usah diprotes. Ya kalau kita merasa mau sesuai firman, ya datanglah kepada Tuhan. Ya, apalagi mau mengajar jemaat, jangan. Ya, jangan, saudara-saudaraku. Harus benar-benar, kalau ada tertulis, ya itulah. Jadi saya juga tidak berani kalau tidak ada tertulis, saudara-saudaraku. Ya, jadi kalau bambu itu kelihatan cepat, dia cepat lari ke atas, melampaui yang lain-lain. Tapi satu perkara, sampai dunia kiamat tidak akan berbuah. Kalau ada buahnya ditempel, diikat, baru itu usaha manusia. Tapi kalau Tuhan yang sudah memberkati kita berbuah-buah, kita berterima kasih. Itu anugerah daripada Tuhan. Jadi Nehemia ini, saya bersyukur memandang ini, saudara-saudaraku. Dia tidak ada sedikit pun untuk dilihat oleh orang lain. Sering sekali, saudaraku,
manusia ini kalau nggak dilihat orang lain nggak suka, kalau nggak dapat pujian dari orang lain nggak suka. Tapi bukan di sini, saudaraku. Itu sebabnya ya kalau saya sih karena sudah mengerti firman, kalau saya bikin puji-puji, dia bangga, mungkin dia lebih senang lagi, lebih gairah lagi. Tapi bukan itu dasar kebenaran. Kalaupun dia berbuah dari situ, itu nanti buah yang palsu, saudara-saudaraku. Tapi kalau dia dari rendah hati, dari hati yang mengasihi Tuhan, karena cinta itu tidak boleh dibangkit-bangkit. Kalau cinta yang dibangkit-bangkit itu adalah cinta gombal, saudaraku. Tahu gombal? Dibohongin. Bahasa Jawa diapusi. Tahu diapusi? Tanya itu buat buta bea. Tahu dia diapusi. Mana buta bea ini? Ada ibu. Pundi sampean? Oh situ ya. Apa bu diapusi? Jadi jangan cinta yang membohongi. Itu namanya cinta apa? Palsu. Tapi cinta yang murni itu tidak dibangkit-bangkit. Itu keluar dari hati sendiri. Ini sangat baik, saudara-saudaraku ya. Ini, mari kita mau baca dulu dari kitab Sirul Asyar. Kalau kita Kidung Agung ya. Kidung Agung pasal 1 ya, pasal 2 ya, ayat 7. Ku sumpahi kamu putri Yerusalem, demi kijang-kijang atau demi rusa-rusa betina di padang, jangan kamu membangkitkan dan menggerakkan cinta sebelum diingininya. Jadi ini, saudaraku, bukan cerita yang kedagingan, bukan. Jadi saya dulu bersama keluarga ada di desa Kota Sidempuan. Dari gembala yang pertama pintar tukang rayu, saudara. Sehingga kalau orang itu dirayu, langsung lah datang ke dapur. Apa yang kurang diisi, gula yang kurang diisi. Di sana, saudaraku, ikan asin sudah hebat. Tahu silakok? Oh, kalau udah dibakar masih jauh setengah kilometer. Wah, udah tahu. Itu, saudaraku, 5 tahun kami di sana. Pas saya ada ke sana, karena saya sudah tahu firman, cinta itu harus dari pribadi sendiri. Jadi saya enggak gombal-gombal lagi. Kalau dulu saya belum bertobat, pintar saya bikin-bikin gitu, saudaraku. Ngapusin. Ya dulu. Nanti saya mau ke Bekasi, ada yang dulu pernah dari kota di mana saya masih muda-mudi dulu, ya pemuda lah ya. Aku nggak pernah pemuda. Ya sudah. Jadi nanti kami mau bicara-bicara karena ada anak rohani itu ya sama namanya sama Berek ini, namanya Jimmy. Cuma yang sana Jimmy Bidiarta. Kalau Mama si Jema tahu itu.
Dulu waktu kita membaptis di sana dia tahu dia. Pernah kita bikin kebangunan rohani di sekolah, ya kami membaptis adalah lebih 20 orang pada saat itu di puncak. Jadi saya posting undangan itu, saya tanya dia, kalau apa ini seperti bikin ini, kira-kira acaranya apa? Dia bilang, wah di sana tahu Boru Tampu Bolon ya, Boru Tampu Bolon. Rumahnya dekat rumah juga. Nanti habis dari sini saya mau ke sana langsung. Ya, ini saudara-saudaraku. Jadi itulah saudara-saudaraku. Tahu dia dulu di mana kota saya waktu saya pemuda. Jadi kita pada saat itu memang kalau nggak mengambil sensasi nggak rasa enak, begitu saat itu saudaraku. Tapi kalau sekarang kita berlomba senyap tapi berisi seperti Nehemia ini. Cinta itu tidak harus orang tahu, tapi kita mau tunjukkan cinta kita kepada Tuhan. Amin. Adakah engkau mengasihi aku? Kalau kata Tuhan seperti Petrus, ya Tuhan, engkau tahu kalau aku mengasihi engkau segenap hatiku. Oh, enggak ditulis segenap hati ya. Engkau tahu aku mengasihi engkau. Berapa kali ditanya? 3 kali ditanya. Saudaraku, biar ada gairah cinta kita, semua kita menunjukkan cinta kepada Tuhan. Bukan harus untuk dilihat oleh orang. Tapi kalau terlihat orang, ya nggak apa-apa. Syukur, haleluya. Tapi maksud kita bukan supaya dilihat orang. Itu sebabnya kusumpai kamu putri-putri Yerusalem. Jadi sesama yang berlomba demi kijang-kijang atau demi rusa-rusa betina di padang jalan, kamu membangkitkan dan menggerakkan cinta sebelum diingininya. Jadi artinya harus sampai ada cinta yang tulus, saudara-saudaraku. Dan kalau saya lihat juga di sini firmannya ya kasar juga, saudara-saudaraku. Karena apa? Saya mau baca Kidung Agung 1 ayat 9. Dengan kuda betina daripada kereta Firaun, kuumpamakan engkau apa? Manisku. Jadi dia bilang memang manisku, tapi dihantam dulu, saudara-saudaraku. Kurasa di sini kalau pacarnya dibilang kuumpamakan kau kuda betina, pasti marah-marah, saudaraku. Istri juga kalau dia omongi kuumpamakan kau apa? Mungkin langsung gitu. Hilang nanti cara yang ada pada Nehemia. Nehemia diam-diam aja, saudara-saudara, ngasihi Tuhan. Dan saya yakin itu bertumbuh terus. Dan memang benar-benar bangsa Israel sampai keluar dari Babel. Jadi sebenarnya ini, saudara-saudaraku, benar juga. Karena apa itu artinya? Kuda kereta Firaun itu kuda yang sudah terlatih. Dan semua kuda sebelum dilatih tidak ada yang taat.
Tidak ada yang tunduk. Itu sebabnya untuk menaklukkan kuda, biasanya ya orang bilang apa itu? Cowboy? Ya itu. Itu harus berjuang gitu untuk menundukkan. Tapi sekali sudah tunduk, mau bikin taring sado ya boleh. Bendi, ya itu juga ya. Dokar, ya itu juga. Sado, ya itu juga. Andong, apalagi? Ya itu juga sudah. Ya, itu kuda yang sudah dijinakkan. Dan jangan kecil hati. Kalaupun kadang firman Tuhan menyakitkan, tapi nanti ada pujian bagi kuda. Elia naik ke surga, naik apa? Ya, bukan kereta lembu, bukan kereta kambing, bukan kereta yang lain-lain, keledai. Tapi Elia naik kereta kuda. Dan sambungannya itu, saudara-saudaraku, itu nanti menjadi, siapa jadi pelayan nanti jadinya? Kalau Elia naik? Elisa itu harus setia sampai terakhirnya. Elia itu dalam 2 Raja-Raja 2 itu ya, baru nanti dia mulai pekerjaan yang diberkati oleh Tuhan setelah rohnya Elia masuk kepada Elisa. Jadi sebenarnya melayani kemana-mana sebelum didoakan sebenarnya tidak bagus. Karena itu nanti membuat sesuatu yang tidak stabil. Kalau sudah masanya nanti ada peralihan roh, baru jadi pelayanan yang indah. Joshua melayani setelah rohnya yang ada pada Musa beralih. Elisa melayani setelah rohnya Elia berpindah kepada Elisa. Itu sebabnya Elisa harus setia terus. Untuk mendapat rohnya itu bagaimana? Kalau engkau melihat saya naik ke surga, jadilah seperti yang kau inginkan. Haleluya, saudaraku. Itu kesetiaan dalam penggembalaan. Kalau udah sembarang-sembarang, tidak bagus, saudaraku. Nah, jadi kalau mau melayani juga, apa salahnya kita sehati? Berangkat dengan doa. Berangkat dengan didoakan. Nanti kalau tidak, banyak yang bisa masuk. Sudah rasa bisa, sudah rasa apa. Dan nanti ada topangan yang banyak-banyak. Ya. Akhirnya nanti tidak lagi roh yang sama. Roh yang lain. Supaya dilihat orang lah, supaya apalah, semualah terjadilah. Ya. Itu sebabnya kita tidak bikin-bikin. Joshua melanjutkan pelayanan dengan berpindahnya roh yang dari Tuhan yang diberikan kepada Musa. Yesus juga berkata kepada muridnya, jangan kamu pergi kemana-mana sebelum kamu dipenuhi oleh Roh Kudus. Itu roh dari Tuhan.
supaya nanti bisa pelayanan dengan baik. Jadi bukan asal-asalan saudara-saudaraku. Nah, nanti langsung tidak ada lagi hubungan pertama. Sudah merasa sudah beda. Nggak satu roh lagi. Padahal permulaan harus tahu di mana lahir baru. Dari mana permulaannya. Ya kalau sudah waktunya pasti Tuhan pakai, saudaraku. Dan justru Tuhan lengkapi dengan luar biasa. Tapi kalau tidak nanti banyak kerugian. Ini harus diperhatikan. Banyak nanti kerugian, saudaraku. Ya. Jadi ada kadangkala maju tinggi tapi seperti kosong. Karena tidak merasa lagi ada roh yang awal itu merupakan akar yang kokoh. Ya, nanti bisa saudaraku terombang-ambing, ombang-ambing sana, ombang-ambing sini. Nah, mengenal dulu ke sana, mengenal lagi ke sini. Yang awal itu udah hilang. Nah, jadi sana belum pas, sana belum pas, sana belum pas. Akhirnya dalam Efesus pasal 4 itu terombang-ambing, saudaraku. Itu sebabnya kalau mau sesuatu minta didoakan dulu, itu yang sangat bagus. Dia ada berakar dan dia tidak akan terombang-ambing. Justru dia akan jadi berkat dimanapun. Tapi kalau di bawah itu, apalagi bilang aku nggak setuju sama seperti begitu, ya udah keterlaluan. Udah keterlaluan. Padahal nggak ada dalam firman Tuhan. Ya, ini saudara-saudaraku. Kiranya Tuhan tolong, kiranya Tuhan memberkati kita. Nehemia pasal yang pertama. Berilah telingamu dan bukalah matamu dan dengarkanlah doa hambamu yang sekarang kupanjatkan ke hadiratmu siang dan malam bagi orang Israel, hamba-hambamu itu, dengan mengaku segala dosa yang kami orang Israel telah lakukan terhadapmu. Juga aku dan kaum keluargaku telah berbuat dosa. Biar kita semua setuju, kalau kita lihat kekurangan orang lain adalah untuk kita doakan. Haleluya. Supaya terjadi pengampunan dari Tuhan dan terjadi pengampunan dari kita. Jangan suruh siapa berbuat begini, siapa berbuat dosa, siapa berbuat dosa. Kalau boleh jangan begitu. Haleluya, saudaraku. Ya, kita mau baca dulu bersama-sama ayat 6. 1, 2, 3. Berilah telingamu dan bukalah matamu dan dengarkanlah doa hambamu yang sekarang kupanjatkan ke hadiratmu siang dan malam bagi orang Israel, hamba-hambamu itu, dengan mengaku segala dosa yang kami orang Israel telah lakukan terhadapmu. Juga aku dan kaum keluargaku telah berbuat dosa. Berdoa, mengaku, saudaraku. Jangan jadi malah kita tekan dia. Kita yang lebih baik. Dia tidak. Orang yang kuat di dalam Tuhan adalah yang sudah mampu menghibur yang susah, mendoakan yang sakit, mengangkat yang terbenam. Ini saudara-saudaraku, dalam Galatia pasal yang ke-6 ayat yang kedua
Tapi kita akan baca dulu mulai ayat 1. Galatia pasal yang ke-6, mulai ayat yang kedua. Saudara, mulai 1 ya. Saudara-saudara, kalaupun seorang kedapatan melakukan suatu pelanggaran. Ini sama ini dengan Nehemia. Ini juga keterangannya. Kedapatan melakukan suatu pelanggaran, maka kamu yang rohani harus memimpin orang itu ke jalan yang benar. Dalam roh lemah lembut, sambil menjaga dirimu sendiri, supaya kamu juga jangan kena pencobaan. Jadi saudara-saudaraku, yang mendekati pun bisa mengalami pencobaan, apalagi yang berbuat kekurangan. Tapi disinilah kita orang yang, ya saudara-saudara, kalaupun seorang kedapatan melakukan suatu pelanggaran, maka kamu yang rohani, haleluya saudaraku, semoga kita semua orang yang rohani. Ya, bagaimana tadi Nehemia itu paling halus. Dia langsung mendatangi Tuhan supaya tidak menjatuhkan hukum, tapi supaya Tuhan mencurahkan berkat-Nya. Amin saudaraku. Mau mendoakan orang yang berdosa. Tuhan berkati kita kalau begini saudaraku, Tuhan tolong. Makanya saya belajar juga. Tidak mau saudara-saudaraku terlalu, ya kamu ini. Malah saya bilang sama orang-orang yang dekat dengan saya, biarpun pendeta, kita ini penggembalaan. Biarpun kita tahu dosa orang 10, jangan langsung hantam 10. Kalau dia nggak kuat, meronta saudaraku, lari dia. Tapi kalau kita ambil satu-satu, nggak dirasa tapi hilang semuanya nanti. Dan itulah perjalanan kita, berjalan, lahir baru, dibarui hari demi hari, dan dibangun terus sampai tidak bercacat celah. Kalau hantam semua nggak bisa. Saya ingat dulu, saya kerja sawah 1,5 hektar saudaraku. Mana kuat itu? Sekali pacul 1,5 hektar. Itu bisa berminggu-minggu baru selesai 1,5 hektar. Haleluya saudaraku. Amin. Jadi kita mau cepat, mau langsung baik, gak bakal bisa saudaraku. Sabar. Haleluya. Sabar saudaraku ya. Suami istri semua kita sabar. Ya, anak-anak juga sabar. Suami istri juga sabar. Nggak bakal mungkin langsung bagus 100%, bagus. Nggak bisa saudaraku. Ya, ini saudaraku. Biar Tuhan tolong kita. Namun kita harus berjalan sampai kepada kemenangan seperti Yesus yang dijuljuta di atas kayu salib. Kita juga semua sama. Pasal 5 Galatia tadi ayat 24. Barang siapa menjadi milik Kristus Yesus, ia telah menyalibkan daging dengan segala
hawa nafsu dan keinginannya. Jikalau kita hidup oleh roh, baiklah kita juga dipimpin oleh roh. Dan janganlah kita gila hormat, janganlah kita saling menantang dan saling mendengki. Jadi yang kita perhatikan, barang siapa menjadi milik Kristus Yesus, ia telah menyalibkan daging dengan segala hawa nafsu dan keinginannya. Biar bertumbuh kita dalam hal ini. Gak ada yang kita pertahankan. Semua kita dari kehidupan yang tidak baik. Kalau ada seorang yang benar, Yesus tidak usah mati. Tapi karena kita sudah berbuat dosa semua dunia ini. Tapi mari bergumul saudara-saudara. Tidak mempertahankan akunya kita, daging kita, keinginan kita. Tapi biarlah Filipi pasal 2 ayat 5. Hendaklah ada dalam dirimu pikiran yang ada pada Kristus Yesus. Amin, saudaraku. Iya, boleh saya baca biar kita berdoa, saudaraku. Tuhan mau tolong kita. Filipi pasal yang kedua, ayat yang kelima. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Jadi semua kita harus dirubah kepada tabiat dan karakter yang ada pada Yesus. Kiranya Tuhan tolong kita, haleluya. Yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraannya dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan. Saudaraku, mungkin kita benar, tapi jangan kita pertahankan itu. Kita sudah lihat. Biar dosa orang-orang itu. Nehemia itu seperti menarik, tapi dibawa kepada Tuhan. Ampunilah Tuhan. Walaupun tidak ada yang lihat, tapi Tuhan yang tahu. Biar ini semua ada pada kita, saudara, hari ini. Jadilah yang sangat diberkati Tuhan. Jadilah damai sejahtera. Kalau tidak, saudaraku, hilang damai sejahtera kita. Jangan kita pertahankan apa saja pun yang dari kemanusiaan kedagingan. Yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraannya dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan. Melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati. Bahkan sampai mati di kayu salib. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama. Walaupun sejauh berkat ini tidak dapat kita raih, tapi kita yakin Tuhan juga memuliakan dan memberkati kita semua. Biarlah kita yang diberkati Tuhan. Dengan kita tidak mempertahankan apapun dari diri kita. Tapi masing-masing kita memandang Yesus Kristus. Mari kita berdiri bersama-sama.